Ustadz Haikal Hasan Baras mengungkapkan kekesalannya di media sosial menyusul pembatalan semua acaranya di Pekanbaru Riau. Emang ada yang kritik Pak Jokowi langsung ditahan? Nggak ada. Tetapi kerjaan para buzzer yang membuat seorang menjadi takut dengan contoh-contoh yang dimana pengkritik itu adalah orang-orang yang selama ini memposisikan diri sebagai oposisi, itu terjadi. Kita ingin kembali fakta bahwa saat ini tidak satu pun orang yang dipenjara karena mengkritik, tetapi orang yang dipenjara karena menyampaikan hoax, memfitnah, mencaci maki, memprovokasi, menghasut, ujaran kebencian, segalanya memang harus dipenjara. Karena kalau kita biarkan mereka seperti ini, apakah kita mau bangsa ini menjadi bangsa yang penuh hoax, bangsa yang penuh ujaran kebencian, bangsa yang barbar dan tidak ada aturan? Tentu kita tidak mau. Saya garis bawahi dulu ya, saya bukan anggota FPI ya. Oh ya? Okay. Banyak orang menyangka pentolan. Meskipun adalah sekretaris HRS Center gitu. Jadi, tapi bukan FPI? Bukan. Oke. Kita lawan radikalisme di media sosial, kita lawan intoleransi dimanapun dengan buzzer-buzzer kebenaran, buzzer NKRI, buzzer bangsa. Ustadz Haikal Hasan Baras mengungkapkan kekesalannya di media sosial menyusul pembatalan semua acaranya di Pekanbaru Riau. Melalui akun Twitter pribadinya @haikal_hasan, penceramah yang akrab disapa Babe Haikal itu mengatakan acaranya batal karena dicekal. Panitia pelaksana diduga ditekan dan diintimidasi. Acara saya di Pekanbaru Riau semuanya di-cancel. Semua berkata sama, ditekan. Mungkin diduga diintimidasi. Itulah jelasnya. Babe Haikal meminta agar pembatalan acaranya di Pekanbaru Riau diviralkan sampai terbongkar siapa yang mencekal. Haikal mengatakan seharusnya ia mengisi acara di beberapa lokasi di Riau seperti Kota Pekanbaru, Dumai, dan Rengat. Namun semuanya dibatalkan. Ustadz Haikal Hasan menyinggung kembali kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saat curhat ke Fadlizon, Ustadz yang akrab disapa Babe Haikal ini mengaku mengalami sedih akibat buntut kasus tersebut. Hal itu bukan tanpa alasan, soalnya kata Ustadz yang akrab disapa Babe ini, kasus itu mengakibatkan dampak negatif, salah satunya pembatalan kontrak dengan sejumlah perusahaan. Hal tersebut diungkapkan Babe Haikal dalam kanal YouTube Fadlizon. Sebagai orang yang melaporkan Ahok ke polisi, Haikal mengaku tak punya masalah pribadi dengan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Ia membantah laporan itu dibuatnya untuk menggulingkan Ahok. Babe Haikal mengaku tak keberatan kala itu Ahok jadi gubernur DKI Jakarta. Satu-satunya alasannya melaporkan Ahok ke polisi murni karena penghinaan ayat Al-Quran. Babe Haikal menilai kalimat yang dilontarkan Ahok dulu sangat berbahaya. Selanjutnya Babe Haikal pun menyinggung permintaan maaf Ahok kala itu. Di balik kasus itu semua, dampak kasus tersebut kepada dirinya pun merugikan. Banyak kontrak pekerjaan yang tiba-tiba dibatalkan. Hingga sekarang yang masih aneh kenapa kontrak-kontrak saya dibatalin setelah itu. Ada jangka panjang, bermaterai. Saya nggak usah sebut deh perusahaan apa. Jangan dibawa ke sana sini dong, saya bilang. Dibatalin, sedih saya. Begitulah tugasnya. Politisi Ferdinand Huta Hayan merespon dengan sindiran pengakuan Sekretaris Jenderal HRS Center Haikal Hasan yang membantah bahwa dirinya merupakan anggota ormas terlarang FPI. Menurutnya bantahan tersebut tidak akan dipercaya masyarakat. Sebab jejak hidup Babe Haikal sudah terlalu banyak bersama Habib Rizik dan FPI. Kal, memangnya ada yang percaya pengakuanmu ini setelah semua jejak hidupmu dan Rizik dan kegiatan FPI? Dulu aja pada gaya ngomong kaki ke kepala, kepala ke kaki. Belum apa-apa sudah ciut nyali. Begitulah cuitnya dalam akun Twitter pribadinya. Sebelumnya Babe Haikal membuat pengakuan saat dirinya menjadi narasumber di kanal YouTube Akbar Faisal. Awalnya ia mengaku hubungan dengan HRS adalah hanya sebagai sekjen HRS Center, bukan anggota FPI. Sementara itu, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif melakukan kritik kepada pemerintah. Hal itu pun mengundang reaksi publik, salah satunya Ustadz Haikal Hasan Baras. Kalau ada kalimat Pak Jokowi minta masyarakat kritik, loh selama ini emang kita nggak kritik? Kalau dibilang minta berarti kurang dong. Selama ini kita kurang. Selama ini kurang semua orang yang mengkritik Pak Jokowi. Begitulah tanya Babe Haikal. Dulu Pak Jokowi berkata saya rindu di demo. Begitu di demo hasilnya apa tuh dengan orang yang di demo? Kita tahu semua. Sekarang bicara lagi seperti itu. Mohon maaf.
Saya jadi teringat judul film zaman dulu. Bisa-bisa kritiklah daku kau kutangkap. Begitulah katanya. Haikal mengatakan sudah banyak rekam jejak Jokowi mengingkari janji yang periode 1. Misalnya mau buyback Indosat, tidak mau utang lagi. Timbulnya acara ini dan juga di TV-TV lain itu kan menandakan bahwa ini ucapan yang sebagaimana musik kita tadi. Jangan-jangan panggung sandiwara, diduga kalau bahasa hukumnya. Begitulah kata Haikal. Sebelumnya Presiden Jokowi punya keinginan terhadap masyarakat luas. Keinginan itu berupa kritik yang membangun kepada pemerintah agar pelayanan publik lebih optimal lagi. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutan di laporan akhir tahun Ombudsman RI. Jokowi juga berharap pihak yang dikritik bisa memberikan perbaikan pelayanan. Ustadz Haikal Hasan Baras mengungkapkan kekesalannya di media sosial menyusul pembatalan semua acaranya di Pekanbaru Riau. Melalui akun Twitter pribadinya @haikal_hasan, penceramah yang akrab disapa Babe Haikal itu mengatakan acaranya batal karena dicekal. Panitia pelaksana diduga ditekan dan diintimidasi. Acara saya di Pekanbaru Riau semuanya di-cancel. Semua berkata sama, ditekan. Mungkin diduga diintimidasi. Itulah jelasnya. Babe Haikal meminta agar pembatalan acaranya di Pekanbaru Riau diviralkan. Diviralkan sampai terbongkar siapa yang mencekal. Haikal mengatakan seharusnya ia mengisi acara di beberapa lokasi di Riau seperti Kota Pekanbaru, Dumai, dan Rengat. Namun semuanya dibatalkan. Ustadz Haikal Hasan menyinggung kembali kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saat curhat ke Fadlizon, Ustadz yang akrab disapa Babe Haikal ini mengaku mengalami sedih akibat buntut kasus tersebut. Hal itu bukan tanpa alasan, soalnya kata Ustadz yang akrab disapa Babe ini, kasus itu mengakibatkan dampak negatif, salah satunya pembatalan kontrak dengan sejumlah perusahaan. Hal tersebut diungkapkan Babe Haikal dalam kanal YouTube Fadlizon. Sebagai orang yang melaporkan Ahok ke polisi, Haikal mengaku tak punya masalah pribadi dengan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Ia membantah laporan itu dibuatnya untuk menggulingkan Ahok. Babe Haikal mengaku tak keberatan kala itu Ahok jadi gubernur DKI Jakarta. Satu-satunya alasannya melaporkan Ahok ke polisi murni karena penghinaan ayat Al-Quran. Babe Haikal menilai kalimat yang dilontarkan Ahok dulu sangat berbahaya. Selanjutnya Babe Haikal pun menyinggung permintaan maaf Ahok kala itu. Di balik kasus itu semua, dampak kasus tersebut kepada dirinya pun merugikan. Banyak kontrak pekerjaan yang tiba-tiba dibatalkan. Hingga sekarang yang masih aneh kenapa kontrak-kontrak saya dibatalin setelah itu. Ada jangka panjang, bermaterai. Saya nggak usah sebut deh perusahaan apa. Jangan dibawa ke sana sini dong, saya bilang. Dibatalin, sedih saya. Begitulah tugasnya. Politisi Ferdinand Huta Hayan merespon dengan sindiran pengakuan Sekretaris Jenderal HRS Center Haikal Hasan yang membantah bahwa dirinya merupakan anggota ormas terlarang FPI. Menurutnya bantahan tersebut tidak akan dipercaya masyarakat. Sebab jejak hidup Babe Haikal sudah terlalu banyak bersama Habib Rizik dan FPI. Kal, memangnya ada yang percaya pengakuanmu ini setelah semua jejak hidupmu dan Rizik dan kegiatan FPI? Dulu aja pada gaya ngomong kaki ke kepala, kepala ke kaki. Belum apa-apa sudah ciut nyali. Begitulah cuitnya dalam akun Twitter pribadinya. Sebelumnya Babe Haikal membuat pengakuan saat dirinya menjadi narasumber di kanal YouTube Akbar Faisal. Awalnya ia mengaku hubungan dengan HRS adalah hanya sebagai sekjen HRS Center, bukan anggota FPI. Sementara itu, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif melakukan kritik kepada pemerintah. Hal itu pun mengundang reaksi publik, salah satunya Ustadz Haikal Hasan Baras. Kalau ada kalimat Pak Jokowi minta masyarakat kritik, loh selama ini emang kita nggak kritik? Kalau dibilang minta berarti kurang dong. Selama ini kita kurang. Selama ini kurang semua orang yang mengkritik Pak Jokowi. Begitulah tanya Babe Haikal. Dulu Pak Jokowi berkata saya rindu di demo. Begitu di demo hasilnya apa tuh dengan orang yang di demo? Kita tahu semua. Sekarang bicara lagi seperti itu. Mohon maaf. Saya jadi teringat judul film zaman dulu. Bisa-bisa kritiklah daku kau kutangkap. Begitulah katanya. Haikal mengatakan sudah banyak rekam jejak Jokowi mengingkari janji yang periode 1. Misalnya mau buyback Indosat. Tidak mau utang lagi. Timbulnya acara ini dan juga di TV-TV lain itu kan menandakan bahwa ini ucapan yang sebagaimana musik kita tadi. Jangan-jangan panggung sandiwara, diduga kalau bahasa hukumnya. Begitulah kata Haikal.